ji malapung gadau titi gemetai rasan layan mingan ma jam si telah ratu dipecah lemabung si omigo nunyai laju diungi subing nuban senahan kubian telusuku selagai kunang mergo beliu anak Tuhan bulan sayana anak warai adat titi beretai guai sana demogai gunung kewawaya jauh lempau ke lamo tiga anak benulung diringkan balo-balo ragam mulai menganai no perwati bidang sukau merbo kerincing baai nikah kena gosana perwati tengah gawe hakim dilem aturan nginjakkan ulun narai pikir pesang irino disandang bunyi mahno laju nengahnya purno tutuk sakai sambayan juluk adab no diwa timbak bunyi putih kuning payung no nari lembu tojimo nari dan salah tari nari dan sambil maho ketonaan di denda mulahkan bio gawai asah bekatan tarino turun mandai panggahan tuho rajo muah bebidang bumai ketawat say madijo guai tulangan pinjakan onyan sultan nari ke pepadun lajau munggai bumi nguyekan adat pertai kunolan kewawayang kunolan kewawayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berhasil merilis satu film dokumenter yang berkaitan dengan sejarah Abu Siomego. Kiranya film ini dapat ditonton atau menjadi media belajar untuk generasi muda sehingga dapat lebih memahami nilai-nilai sejarah budaya leluhurnya. Demikian kami sampaikan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun alhamdulillah tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan kita akan membuat film dokumenter tentang cagar budaya
yang mana isinya tentang Abung Siwomigo atau Abung 9 Marga. Film dokumenter Cagar Budaya ini dibuat sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah dan generasi muda, sekaligus agar generasi muda lebih mencintai dan melestarikan peninggalan sejarah masa lalu daerah Lampung. Pada film ini mengangkat keberadaan Lampung Siwomigo yang disebut juga dengan Abung 9 Marga. Sejarah mengatakan Abung 9 Marga ini merupakan keturunan Sang Aji Saka dan juga merupakan keturunan Sang Begeduh. Dan sering juga sejarah mengatakan keturunan dari Datu di Puncak. Datu di Puncak kemudian melakukan perjalanan dengan pengembaraannya. Dia membawa kelima putra-putrinya yang kemudian dia menempatkan di pemukiman yang disebut dengan Canguk Kaca. Di pemukiman itulah yang tadinya hanya 5 bersaudara kemudian akan menjadi 9. Di Canguk Kaca itu pula lah awal pembicaraan mengenai hak adat. Untuk menyaksikan cikal bakal sehingga dari 5 bersaudara menjadi 9, saksikanlah berikut di film dokumenter Cagar Budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagatan mula gelem dilipo Canguk Leca dilungguh paling gading piho jaman sairikut ulu raja tegelem jadi jalan cakak disan ikal keliling penimbang nadal kencadu. Sejarah keturunan suku asli Lampung Pepadun, Abung Siwomigo. Sejarah bangsa, ingat masa lalu senantiasa membuatmu mengerti akan tentang kehidupan. Bagaimana cara menghadapi, memaknai, dan menghargai masa depan. Pesan sang proklamator Bung Soekarno, ingat jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Potensi daerah Provinsi Lampung banyak yang belum terjamah oleh publik. Termasuk salah satunya adalah potensi wisata yang ada di Lampung. Lampung yang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah kerajaan, sudah tentu memiliki banyak sejarah yang bisa digali dan dijadikan cerita untuk masyarakat Lampung. Salah satunya yakni cerita daerah Canguk Gaca yang ada di Skipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Situs Canguk Gaca berada di tepi Sungai Wai Abung yang merupakan anak Sungai Wai Rarem. Di sebelah utara sungai terdapat lahan yang dibatasi sungai alam serta parit dan benteng tanah buatan. Parit dan benteng tanah berada di bagian timur, melintang dengan orientasi utara selatan, menghubungkan 2 aliran sungai. Daerah Canguk merupakan satu daerah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan masyarakat Lampung. Menurut Marwansah Warga Negara, masyarakat Lampung mula-mula bermukim di daerah Skalabrak yang berada di sekitar gunung atau Bukit Pesagi hingga tepian Danau Ranau yang sekarang menjadi Kabupaten Lampung Barat. Terdapat 4 empu yang merupakan cikal bakal masyarakat Lampung. Keempat empu tersebut adalah Empu Canggih, bergelar Ratu di Puncak; Empu Serunting, bergelar Ratu di Pugung; Empu Rakihan, bergelar Ratu di Belalau; dan Empu Aji Saka, bergelar Ratu di Pemanggilan. Suatu hari pada abad ke-14, Ratu di Puncak mengadakan imigrasi dari Skalabrak menuju daerah Selabung, lalu pindah ke Canguk Gaca bersama ketiga istrinya, yakni Putri Laut Lebu yang melahirkan anak Putri Nuban, Putri Ranau yang melahirkan anak Nunyai dan Unyi, dan Putri Pagaruyung
yang melahirkan anak betan dan lebih dikenal dengan nama Subing. Nyunyai memiliki gelar adat Minak Trio Deso, hidup pada tahun 1670 sampai dengan 1775. Minak Trio Deso memiliki maju atau istri dua. Yang pertama, Minak Rajo Lemawung dari daerah Melinting, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Dan yang kedua, Minak Munggah Dabung dari daerah Skipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Lampung secara umum terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yakni Lampung beradat pepadun dan Lampung beradat pesisir. Perbedaan kedua kelompok adat tersebut seperti yang kita ketahui di semua literatur yang ada. Kelompok masyarakat Lampung yang beradat pepadun dikenal lebih demokratis. Dikatakan demokratis karena dalam proses pelaksanaan adat, khususnya gelar sultan atau penyimbang, dapat dilakukan oleh siapapun sesuai dengan ketentuan adat pepadun yang berlaku. Bahkan, suku lain seperti Jawa, Sunda, dan lain-lain dapat melakukannya dengan syarat diangkat terlebih dahulu melalui adat muari dengan ulun Lampung itu sendiri. Lampung pepadun di dalam masyarakatnya terbagi lagi ke dalam 5 kelompok masyarakat adat. Kelima kelompok masyarakat adat tersebut diantaranya adalah kelompok masyarakat Abung Sewo Mego, kelompok masyarakat Megopak, kelompok masyarakat Pubian Telu Suku, kelompok masyarakat Sungkai Bunga Mayang, dan kelompok masyarakat Waikanan Kebuayan 5. Abung Sewo Mego adalah kelompok masyarakat adat terbesar di Lampung. Abung adalah sebuah nama kelompok masyarakat, sedangkan Sewo berarti 9 dan Mego memiliki arti marga. Dikatakan terbesar karena kelompok masyarakat tersebut memiliki masyarakat dan wilayah yang besar pula. Abung Sewo Mego sendiri memiliki 9 kelompok masyarakat adat yang tergolong ke dalam buai atau marga. Ke-9 marga tersebut adalah Marga Nunyai, Marga Unyi, Marga Subing, Marga Nuban, Marga Beliu, Marga Nyerupo, Marga Selagai, Marga Kunang, dan Marga Anak Tuho. Ke-9 marga yang berhimpun ke dalam Abung Sewo Mego tersebut adalah satu keluarga besar baik sekandung maupun saudara angkat atau muari. Di masing-masing ke-9 marga dalam kelompok Abung Sewo Mego tersebut memiliki pesan yang di setiap gelaran adat Begawi dicanangkan. Pesan tersebut dikenal dengan istilah panggeh. Panggeh atau dengan kata lain pesan dibuat oleh masing-masing kebuayan. Sejak zaman dahulu kala hingga saat ini tetap eksis sebagai bukti dan gambaran jati diri marga masing-masing, juga sebagai tanda kehormatan. Panggeh dimaksud adalah 1. Marga Nunyai. Dari 9 marga Abung, Buai Nunyai merupakan pemimpin karena paling tua. Selain itu, tanda mereka adalah serba kecukupan. Ngemulan batin sebuai Nunyai, Mergo Sewo Tanjar Semapau. Akun begawai ngupulkan sumbai, serbo cukup tandono liu. Artinya, keturunan pemimpin si Buai Nunyai, 9 marga sejajar berdampingan. Setiap pesta adat mengumpulkan saudara, serba kecukupan dalam hidupnya. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat marga Nunyai yaitu Kampung Kota Alam, Kampung Blambangan, Kampung Bumi Abung Marga, Kampung Surakarta, Kampung Bandar Abung, Kampung Mulang Maya, Kampung Gedung Nyapah, Kampung Pungguk Lama, Kampung Penagan Ratu, Kampung Negeri Kegelungan, Kampung Labuan Dalam, Kampung Banjar Abung, Kampung Kota Bumi Ilir, Kampung Kota Bumi Tengah, Kampung Kota Bumi Udik, Kampung Bumi Nabung Wai Abung, Kampung Bumi Nabung Wai Seputi, Kampung Bumi Nabung Capang, dan Kampung Cahaya Negeri. 2. Marga Unyi. Marga Buai Unyi senang menolong dan berbagi satu sama lain. Tuladan Buai Unyi, gayo ngemulan sako, mak ngemi anjing ngenei, mula jejamo makko. Artinya, Buai Unyi menjadi teladan, sejak dahulu berkecukupan, tidak punya tapi memberi, sehingga senang bersama-sama. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat marga Unyi yaitu Kampung Gunung Sugi Wai Seputi, Kampung Gunung Sugi Baru, Kampung Surabaya Ilir, Kampung Surabaya Udik, Kampung Buyut Ilir, Kampung Buyut Udik, Kampung Rantau Jaya, Kampung Teluk Dalam Wai Seputi, Kampung Rantau Jaya,
dan Kampung Sukadana. 3. Marga Subing. Marga Subing sejak dahulu sudah kaya dan setiap pesta adat selalu menyandang 3 keris. Biasanya 2 keris, tapi karena berhasil menang melawan bajak laut atau bajau, saat itu keris bajak laut dirampasnya. Gemecek batin lain wat apai, liwak noho sangun kak mapau. Akun begawi ngumpulkan sumbai, selik 3 tandono liu. Artinya, sejak dahulu berjiwa kepemimpinan. Sejak dulu sudah kaya. Setiap pesta adat mengumpulkan saudara, menyandang 3 keris. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Subing yaitu Kampung Terbanggi Besar, Kampung Terbanggi Ilir, Kampung Terbanggi Labuhan, Kampung Terbanggi Marga, Kampung Terbanggi Agung, Kampung Terbanggi Subing, Kampung Mataram Tua, Kampung Mataram Ilir, Kampung Mataram Baru, Kampung Mataram Marga, Kampung Lempuyang Bandar, Kampung Raja Baso Batanghari, Kampung Raja Baso Lamo, Kampung Rajo Baso Baru, Kampung Labuan Ratu Megerau, Kampung Jepara Panet, Kampung Indra Subing, dan Kampung Semangka Kota Agung. 4. Marga Nuban. Marga Nuban adalah anak perempuan. Buai Nuban sejaro timbai, anjak di zaman Sang Bimo Ratu. Watui bebagi si kampak mubai, nuak tano semapau tunggau. Artinya, Buai Nuban sejaro dulu, dari zaman Sang Bimo Tunggal, waktu berbagi kami 4 perempuan, hingga sekarang menunggu berdampingan. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nuban yaitu Kampung Bumi Jawo, Kampung Bumi Tinggi, Kampung Bumi Ratu, Kampung Gunung Tigo, Kampung Lihan, Kampung Gedung Dalam, dan Kampung Suraja Nuban. 5. Marga Beliu. 40 atau Pak Likur Dau adat dari ngejuk ngaku Marga Beliu setelah berselisih dengan Marga Nunyai. Anak kudo kecaca awas, sebidang ruang semapau tunggau. Akun begawai lagi digilas, Pak Likur Dau tandono liu. Artinya, anak kuda awas kesohor, sebidang ruang menunggu berdampingan. Waktu pesta adat, harta berlebih. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Beliuk yaitu Kampung Bandar Putih, Kampung Tanjung Ratu, Kampung Gedung Ratu, Kampung Negeri Nabun, Kampung Negeri Jematen, dan Kampung Negeri Tua. 6. Marga Nyerupo. Marga Nyerupo yang sebelum kedudukannya diisi oleh Marga Bulan. Namun, setelah terjadi perselisihan di zaman Belanda, kedudukan Marga Bulan digantikan oleh Marga Nyerupo. Kemudian, Marga Bulan masuk ke dalam kesatuan adat Megopa. Gajah ingai sekapung, nyepurung sapu jagat, nyebrang suwo nginem, mak neteng kanan kiri. Artinya, gajah ingai sekampung, memutar sapu jagat, nyebrang sekalian minum, tidak melihat kanan kiri. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Nyerupo yaitu Kampung Komering Putih, Kampung Komering Agung, dan Kampung Fajar Bulan. 7. Marga Selagai. Marga Selagai pergi terlebih dahulu ke Banten dan mendapatkan gelar pangeran atau adipati. Kimasako ngebekan, lem abung siwo mego, Batan lagi rusuhan, yo sangon menau sibo. Artinya, pemimpin dulu pangeran, dalam abung siwo mego, Banten dan rasuan, dia memang selalu duluan. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Selagai yaitu Kampung Pekurun, Kampung Negeri Agung, Kampung Tanjung Ratu Selagai, Kampung Gedung Nyapa Selagai, Kampung Negeri Katun, Kampung Gedung Wani, Kampung Nyapir, dan Kampung Gedung Gemati. 8. Marga Kunang. Sewaktu Marga Nonye turun dari Cuguk Gacak ke Wai Abung atau Rarem, mereka sudah menjumpai Marga Kunang yang telah bermukim di sekitaran Bujung Penagan. Buai Kunang Nyahajo, Jaaji pemanggilan, Dilem Pengawo Sewo, Bumei Menau Pesayan. Artinya, Buai Kunang bersahaja dari aji pemanggilan. Dalam Marga 9, duluan sendiri. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga Kunang yaitu Kampung Aji Kagungan, Kampung Pager, Kampung Tanjung Kemalo, Kampung Negaro Ratu Natar,
Kampung Negaro Ratu Masgar, dan Kampung Labuan Ratu Tanjung Karang. 9. Marga Anak Tuho. Kerabat marga Aji, marga anak Tuho yang terlebih dahulu turun dari skala berat. Anak Aji Sai Meno, turun jak tali kiang. Sijo Sai Temenyo, ngadikan siwo ruang. Artinya, anak Aji yang duluan, turun dari tali kiang. Ini yang sebenarnya, mengadakan 9 ruang. Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat marga anak Tuho yaitu Kampung Padang Ratu, Kampung Handuyang Ratu, Kampung Kuripan, Kampung Tanjung Harapan, Kampung Negaro Bumi Udik, Kampung Negaro Aji Tuho, Kampung Negaro Bumi Ilir, Kampung Bumi Aji, dan Kampung Aji Pemanggilan. Bapak Iwan Aliansah menandaskan bahwa Minak Triodiso punya 3 putra. Yang pertama Minak Penatih Tuho, yang kedua Minak Demung Laco, dan yang ketiga Minak Kebahyang. Minak Penatih Tuho memiliki 2 putra. Yang pertama Minak Semalasem, yang kedua Minak Guti Selangu. Minak Guti Selangu nyemalang istri Minak Semalasem. Ternyata Minak Semalasem masih hidup, yang diperkirakan sudah wafat karena sudah lewat waktu janjinya yang akan pulang ke kerajaan Minak Triodiso. Dimulai dari peristiwa itulah terjadi perselisihan antara buai dari cucu Minak Triodiso tentang penyimbang marga karena cacat hukum adatnya. Masalahnya mereka mengaku kiai semua, baik dari anak istri tertua Semalang maupun dari istri penulai Minak Guti Selangu, maupun dari anak istri Minak Semalasem yang kawin terakhir setelah pulang dari Semedi dan setelah kerajaannya diduduki adiknya Minak Guti Selangu, setelah kakaknya telat hadir dari janjinya sepulang dari Semedi, atau kehadirannya melebihi dari sabdanya bahwa kalau dia tidak pulang dengan purnama kesekian, maka kawini ayu-ayukmu atau permaisurinya yang dia tinggalkan dan duduki singgasana kerajaan. Hal tersebut setelah lewat waktu dari janjinya, maka adiknya melaksanakan saran dari kakaknya. Ternyata yang tadinya kakaknya disangka wafat, atas kehendak Allah dia masih hidup dengan membawa istri baru, Putri Raja Karta Buai Bulan, dari hasil wangsitnya saat Semedi, bahwa dia akan dapat jodoh yang terakhir pada saat pulang ke Kuto Bumi dan akan dapat melahirkan putra. Namun pada saat putranya lahir, maka Minak Semalasem wafat juga. Anaknya yang lahir tersebut adalah Minak Paduka. Itulah sebabnya Nonyai tidak ada penyimbang marga tunggal, karena dengan alasan Semalang tersebut cacat hukum. Karena sang suami permaisuri masih hidup, dan kenapa Minak Paduka tidak dapat dengan tegas menobatkan diri untuk menduduki kerajaan, karena alasannya kerajaannya sudah diduduki pamannya sesuai penyerahan kakaknya sebelum jalan Semedi, bahwa jika ia tidak pulang pada bulan purnama kesekian, maka sapenin kerajaan beserta ayu-ayu kamu. Maka pada saat itu Kuto Bumi perang saudara, karena buai penulai atau istri gadis Minak Guti Selangu ngaku kiai, buai istri permaisuri atau yang di Semalang Minak Guti Selangu ngaku kiai, buai istri permaisuri yang di Semalang Minak Guti Selangu ngaku kiai, dan buai dari buai istri Minak Semalasem yang terakhir setelah kerajaannya diduduki adiknya dengan putranya Minak Paduka ngaku kiai semua dari marga Nonyai. Perlu diketahui, pada dahulu kala yang namanya sesat Nonyai itu hanya ada satu. Pada saat sebelum cucunya Minak Penatih Tuho berselisih, nama sesat tersebut adalah sesat Suro Gumeti. Sejak adanya perselisihan tersebut, maka anak buah Minak Demung Laco mendirikan sesat sendiri yang bernama Sesat Abung Tinggi, dan anak buah Minak Kebahyang mendirikan sesat sendiri namanya Sesat Munggah di Abung, yang mana sesat Suro Gumeti dimiliki oleh anak buah Minak Penatih Tuho dari anak-anaknya yang bergelar Minak Semalasem dan Minak Guti Selangu. Karena di dalam kebuayan Minak Penatih Tuho ribut bergabur kiai, maka anak buah dari istri tertua yang di Semalang oleh Minak Guti Selangu keluar dari sesat Suro Gumeti dengan mendirikan sesat Menango Aji
di pungguk gedung Nyapah Penagan Ratu. Maka sesat Suragumeti ditunggu oleh anak buai Penulai Minak Guti Selangu dan anak buai Minak Paduka yang pada saat itu masih berkecamuk. Permusuhan di antara kebuayan yang menunggu sesat Suragumeti. Kelompok buai Minak Paduka berencana akan hijrah dari Kutobumi ke wilayah yang berdekatan dengan kerajaan Kartabuai Bulan. Sebagian mereka telah berjalan hijrah duluan, singgah di kampung Menango Aji dengan alasan mereka diminta oleh saudara mereka buai istri Semalang untuk bermukim di Bumi Agung Marga yang sekarang ini dengan tetap memakai sesat Suragumeti. Namun tidak ada hubungan diplomatik dengan Suragumeti di kota Bumi, dan sebagian daripada buai Minak Paduka yang masih tinggal di kota Bumi tidak jadi ikut jalan hijrah menyusul yang terdahulu karena mereka mendapat kongsi sekutu dengan anak buai dari Guti Selangu dari istri yang keberapa bahwa mereka akan membela dan mengaku bahwa anak buai Minak Paduka tersebut adalah kiai mereka. Mereka jangan pergi dari Suragumeti kota Bumi, dan dengan sukacita mereka diberikan pangkat kepenyimbangan oleh buai Minak Paduka, dan dari hal tersebutlah berhentinya perseteruan daripada bergabur kiai tersebut dengan cara yang tadinya Kutobumi tersebut terdiri dari suku asalnya ada 4 suku: suku Bumi Meno, suku Wai Abung, suku Nakau, dan suku Bumi Agung menjadi 5 suku, yaitu suku Bumi Meno, Wai Abung, Nakau, Bumi Agung, Bumi Kul dalam rangka Bumi Agung untuk mengimbangi suku Wai Abung, Nakau, Bumi Meno, Bumi Kul. Maka Bumi Agung memberikan pakat kepenyimbangan dan mendirikan suku Wai Rarem tepat di Bujung. Dikarenakan masih damai tapi gersang karena tetap tabur tuho, maka suku-suku tersebut bersepakat bahwa mereka akan bertegak sama tinggi, duduk sama rendah. Mereka membuat atau memecah suku-suku tersebut menjadi 12 suku asal yang ada sekarang ini. Kota Bumi Udik terdiri dari 6 suku, yaitu suku Bilik Libu, suku Bilik Gabu, suku Wai Abung Libu, suku Wai Abung Gabu, suku Sekung Kahai Libu, dan suku Sekung Kahai Gabu. Kota Bumi Tengah menjadi 2 suku, yaitu suku Lem Dalem dan suku Bujung Dalem. Kota Bumi Ilir menjadi 4 suku. Yang pertama suku Bumi Agung Bilik Wai, yang kedua suku Bumi Agung Bilik Talang, yang ketiga suku Wai Rarem Libu, dan yang keempat suku Wai Rarem Gabu. Cerita di atas merupakan sejarah Kutobumi yang merupakan salah satu marga dari Abung Siwomigo. Untuk kampung Nunyai yang ada di Lampung Utara, menurut garis keturunan Minak Triodeso adalah 1. Cahya Negeri, anak cucu dari Minak Semalasem dan Minak Guti Selangu. 2. Bumi Nabung, anak cucu dari Minak Guti Selangu dan istri Semalang. 3. Mulang Maya, anak cucu dari Minak Demung Laco, yaitu putra Minak Triodeso yang kedua. 4. Kota Alam, anak cucu dari Minak Kebahyang, putra Minak Triodeso yang ketiga. 5. Kutobumi Udik, anak cucung dari Minak Guti Selangu. 6. Kutobumi Tengah, anak cucung Minak Guti Selangu. 7. Kutobumi Ilir, anak cucung Minak Semalasem dan Minak Guti Selangu. 8. Dari istri Semalang, Banjar Agung, anak cucung dari Minak Guti Selangu dari istri Semalang. 9. Bumi Agung Marga, anak cucung dari Minak Semalasem. 10. Pungguk Lama, anak cucung dari Minak Guti Selangu dan istri Semalang. 11. Gedung Nyapah, anak cucung Minak Guti Selangu, istri Semalang. 12. Penagan Ratu, anak cucung Minak Guti Selangu, istri Semalang. 13. Surakarta, anak cucung dari Minak Demung Laco, hijrah dari Mulang Maya. 14. Bandar Abung, anak cucung Minak Demung Laco, hijrah dari Surakarta. 15. Blambangan, anak cucung dari Minak Kebahyang, putra Minak Triodeso nomor 3. Adapun kampung Nunyai Labuhan Dalem dan negeri Kegelungan adalah kebuayan di luar Minak Triodeso. Mereka adalah buai dari kaum Gujarat kerajaan Sriwijaya. Mereka mengaku panglima perang Sriwijaya
bersaudara dengan Buai Nunyai nganken saudara. Adapun saudara satu bapak Abung Siwomigo tersebut adalah 1. Marga Nunyai, 2. Marga Unyi, 3. Marga Subing, 4. Marga Nuban. Sebenarnya yang lahir duluan adalah Nuban, tapi dia perempuan. Dalam adat Lampung, jika perempuan dijadikan anak perempuan, maka tegaknya mesti adiknya dari laki yang terakhir. Yang kelima saudara tersebut yaitu 5. Marga Beliau, 6. Marga Selagai, 7. Marga Kunang, 8. Marga Anak Tuha, 9. Marga Nyerupo. Kelima marga tersebut adalah saudara angkat atau suarian atau anak angkat Ratu di Puncak. Konon menurut mereka, ada versi bahwa mereka adalah keturunan dari Sang Aji Saka yang menurunkan Ratu Pemanggilan. Buai Nyerupa masuk jadi Abung Siwomarga, menggantikan posisi Buai Bulan yang sebelumnya keluar dari Abung Siwomarga, membawa hukum-hukum adat, membentuk Sumbai Megopa. 1. Tegamoan, 2. Buai Bulan, 3. Buai Umpu, 4. Buai Aji. Pada saat perseteruan antara Nunyai dan Anak Tuho dalam klaim ngaku tertua dalam Abung Siwomarga, maka Nunyai membentuk kekerabatan Pak Sumbai, yaitu 1. Sumbai Megopa. Sumbai Megopa, 4 paksinya ada di Pagar Dewa. 2. Sumbai Bunga Mayang, paksinya ada di Pangeran Perja. 3. Sumbai Waikanan, paksinya ada di Semangu. 4. Sumbai Abung Siwomigo, paksinya ada di Nunyai. Di dalam panggih Sumbai Abung tersebut ada kata-kata yang menyatakan dalam Pak Sumbai tersebut semuanya mohon di Nunyai. Untuk makam para leluhur dari marga Siwomigo sendiri adalah 1. Makam Minak Trio Deso, ada di tepi Sungai Wai Abung, Desa Skipi, Abung Tinggi, Lampung Utara, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara. 2. Makam Minak Semalasem, ada di Kecamatan Kota Bumi Selatan. 3. Makam Minak Begeduh atau Keramat Terpandi, ada di Kecamatan Kota Bumi Selatan. Pembagian Abung Siwomigo 9 buai di Marga Abung. Marga Abung ada 9 kebuayan, yaitu 1. Buai Nunyai. Ngamulan batin sebuai Nunyai Marga Siwo Tanjar Semapau akun begawai ngumpulkan Sumbai serbo cukup tanda neliau. Artinya, permulaan atau bibit pemimpin si Buai Nunyai 9 marga sejajar berdampingan. Waktu pesta adat mengumpulkan Sumbai, serba kecukupan tandanya. Ini menandakan dari 9 marga Abung Buai Nunyai awalnya atau merupakan pemimpin karena dia anak paling tua. Selain itu, tanda mereka adalah serba kecukupan. 2. Buai Unyi. Teladan Buai Unyi layo ngamulan sako mak ngemik anyang ngene mulo di jamu makau. Artinya, ketauladan Buai Unyi kaya permulaan dulu. Tidak punya, tapi memberi. Makanya, sesama punya atau kaya. Ini menandakan Buai Unyi adalah orang yang senang menolong atau berbagi satu sama lain. 3. Buai Subing. Cepat batin len kawan apai liwang moho sangon kak mato akun begawi ngumpulkan Sumbai selak 3 tanda neliau. Artinya, cemecek pemimpin bukan ada tempat tidur. Sejak dulu memang sudah kaya. Waktu pesta adat mengumpulkan Sumbai, menyandang 3 keris tandanya. Ini menandakan Buai Subing dari dulu juga sudah kaya, dan dalam pesta adat selalu menyandang 3 keris, biasanya 2. Karena ada 1 keris yang merupakan rampasan dari Raja Bajak Laut atau Bajau yang berhasil dia kalahkan. 4. Buai Nuban. Buai Nuban jaru tikai akun zaman kak Dewa Ratu Watu Begawi sikap pak Bubai nuak tanos kaputunggu. Artinya, Buai Nuban sejarah dulu dari zaman Sang Bimo Tunggal. Waktu berbagi kami 4 perempuan, nuak sekarang menunggu berdampingan. Ini menandakan Buai Nuban adalah anak perempuan. 5. Buai Beliau. Kedua batin kesaka awas
di bidang ruang semapu tunggu akun begawi lagi digilas tak likur dawa temanulio. Artinya, anak kuda awas kesohor, sebidang ruang menunggu berdampingan. Waktu pesta adat digilas, 40 harta tandanya. Ini menandakan ada 40 daun dari ngeju aku untuk buai beliu dalam adat. Setelah perdamaian digilas, setelah berselisih dengan buai nunyai, di mana buai beliu sewaktu mereka hampir kalah, lalu dibantu orang misterius dari Banten yang diperkirakan adalah Patailah. 6. Buai nyerupo. Jahirai sapung menepurung sapu jagat nyebrang sambil minum utang kanan kiri. Artinya, gajah igai sekampung memutar sapu jagat, nyebrang sekalian minum, tidak melihat kanan kiri. Ini menandakan ciri dari buai nyerupo. Sebelumnya kedudukannya diisi oleh buai bulan. Setelah terjadi perselisihan di zaman Belanda, akhirnya kedudukan buai bulan digantikan buai nyerupo. 7. Buai selagai. Di masa ko ngeberan lek abung siwo migo batan lagi rasuan ngadu menusibo. Artinya, pemimpin dulu pangeran dalam Abung Sewo Mego, Banten dan Rasuan, dia memang duluan tiba. Ini menandakan buai selagai yang paling duluan tiba ke Banten dan mendapatkan gelar pangeran atau adipati. 8. Buai kunang. Buai kunang ni hajo jadi pemanggilan dalam pegawai siwo bumi menom saya. Artinya, inilah buai kunang dari aji pemanggilan dalam Punggawa 9 duluan sendiri. Ini mengisahkan sewaktu buai nunya turun dari canguk gajah ke Wai Abung atau Rarem, mereka sudah menjumpai buai kunang bermukim di sekitar Bujung Penagan. 9. Buai anak tuho. Anak aji semeno turun ga atalik yang tiga saya teman iyo ngadik akan siwurwa. Artinya, anak aji yang duluan turun dari tali kiang, ini yang sebenarnya mengadakan 9 ruang. Ini menandakan dari kerabat buai aji, buai anak tuho yang duluan turun dari Skalabra. 4 anak minak Peduko Begeduh dan saudaranya karena adopsi dan perkawinan, yaitu 1. Buai nunyai, mewarai jamo buai selagai dan buai kunang. 2. Buai unyi, mewarai jamo buai anak tuho dan buai nyerupo. 3. Buai subing, mewarai jamo buai beliu. 4. Buai nuban, mak ko warai alah yo sebai angin yo kawin jamo serujung. 5. Putri bulan anak turunan Nago Berisang, jadi anak angkat Minak Paduko Begeduh. Sumbai Abung Sewo Mego. 1. Buai kanan. Batang hari wai humpu sina buai pemuka semua baga datu baga sakti bahuga turun di tanah cakak desan ngabari sekalian ujung besar tiga mutermo ngerti buka sumbai wai kanan. 2. Sunggai. Tuan harga senyoga selanjang batang hari dibohong datuk tanya debati Pak Buari turun di tanah cakak desan ngabari sekalian ujung besar tiga mutermo ngerti buka merga bunga maya. 3. Megopak. Mas manik gedung sino Rio mejang dilapir Yo ngembak, yo ngebuka, yo uci batang hari turun di tanah cakak desan ngabari sekalian ujung besar tiga mutermo ngerti buka minggu pak tulang bawah. 4. Pubian Telu Suku. Menak kita kalama si jaya gin pubian ya sangun anak tuha jeng mani turun saya turun di tanah cakak desan ngabari sekalian ujung besar tiga mutermo ngerti buka pubian tiga suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih atas pedulinya Ananda Agus yang ingin mengetahui silsilah Ratu di Puncak. Zaman itu masih zaman animisme. Datanglah kami dari Cina Selatan antara 3 saudara, Bebugis, Bebatak, dan Begeduh. Bebatak tinggal di Sumatera Utara,
Bebugis di Sulawesi dan Begeduh mampir di Melampung. Saat tiba di Melampung ini, beliau menyapa. Kalau Jawa bilang uluk salam, kalau Lampung bilang nyalam. Tapi karena waktu itu masih animisme, dia bicaranya tidak pakai assalamualaikum, melainkan oi. Setelah dia teriak oi, rupanya ada orang sebelum beliau datang sudah ada. Dijawab juga oi, rupanya sudah ada orang di Melampung sini. Maka dicarilah sama beliau sehingga ketemu dengan Sang Aji Saka. Sang Aji Saka dengan rombongannya bertemu dengan Sang Begeduh dengan rombongannya. Maka angkat saudara beliau ini. Dengan bergulirnya waktu, mereka sepakat membentuk budaya, membentuk peradaban. Maka terbentuklah 9 marga, yaitu Abung Siwomigo. Yang pertama, Abung Siwomigo terbentuk. Aji Saka mempunyai apakah anak beliau, ataukah itu saudara beliau, ataukah itu rombongan beliau, tapi terbentuklah Kunang, Anak Tuha, Selagai, dan Beliau. Dari Sang Begeduh terbentuk juga 5 saudara, yaitu Nuban, Nunyai, Unyi, Betan Subing, dan Bulan. Karena Bulan bukan anak kandung dari Sang Ratu di Puncak 2, maka Bulan dikasih atau dilepaskan, diberi wewenang lain, diberi lelatan lain di daerah yang sekarang kita kenal dengan Migopa. Sementara dari pihak Aji Saka mengeluarkan saudaranya yang tadinya saudaranya belum ditemukan, yaitu Nyerupa. Jadi 5 lah saudara itu. Nyerupa, Anak Tuha, Kunang, Selagai, dan Beliau. Dari Sang Begeduh, Nuban, Unyi, Unyai, Betan atau Subing. Yang pertama anak tertua dari Nunyai ialah Minak Penati Tuho. Minak Penati Tuho yang tua. Yang nomor 2 Krio Demong Laco. Yang nomor 3 Kebahyang. Kebahyang ini yang perempuan, anaknya yang perempuan yang diambil oleh Serja, yaitu Sungkai Bunga Mayang. Yang laki-laki adanya Kampung Kota Alam dan Belambangan. Krio Demong Laco yang ngebuaikan kampung atau anak Ngulang Mayo dan Surakarta. Belakangan timbul Kampung Bandar Rabung. Sedangkan Minak Penati Tuho, putra yang tertua, yaitu mempunyai 2 anak. Yang tua anaknya Minak Semelasem. Yang nomor 2 anaknya bernama Guti Selango. Nah, Guti Selango ini itulah yang ngebuaikan Kota Bumi dan sekitarnya. Sedangkan Minak Semelasem, istrinya sudah 7, belum punya anak juga. Manakala dia dapat wangsit, dia harus meninggalkan kedatuannya untuk bertirakat atau mungkin bertapa mungkin saat itu. Beliau bicara dengan adiknya, Guti Selango, kalau dalam 13 tahun saya tidak pulang, tolong kamu naik ke rumah, ke Kedatuan Tetanggemete, nama rumah tua. 13 tahun tidak pulang Minak Semelasem, maka Minak Guti Selango naiklah ke rumah Tetanggemete, Kedatuan, rumah Kedatuan saat itu. Maka dia naik ranjang, memperistri atau nyemalang istri kakaknya yang 7 orang itu. Kita tidak bicara ke sana. Sekarang kita bicara ke Wayang Minak Semelasem.
Setelah 13 tahun lewat, beliau dapat wangsit lagi. Pulanglah kamu, bawa cincin ini. Manakala kamu lihat ada gadis nyuci lutan hitam, airnya menjadi putih, atau lutan putih, airnya menjadi hitam. Lutan itu kain panjang, ya. Maka pakaikanlah cincin ini ke gadis tersebut. Manakala cincin ini tidak bisa lepas, itulah jodoh kamu. Tapi ingat, segitu kamu mendapat anak nanti, anak kamu lahir, maka kamu akan wafat. Diterimalah oleh beliau. Sang Puyang Menak Semelasem menerima amanah tersebut. Maka berlayarlah mereka kembali, yang niatnya mungkin kembali ke Cangok. Tapi di tengah jalan, di daerah Karta, prajurit Sergeni yang selalu ikut dengan Puyang Menak Semelasem, yang mendayung, mengomandani untuk mendayung Jung Agung beliau, berkata, "Raja, ini ada air putih dan hitam. Apakah ini isyarah dari wangsit yang raja terima?" "Mungkin," kata Puyang Menak Semelasem. "Mampirlah kita ke kuayan mereka." Maka perahu atau Jung Agung yang dibawa oleh Puyang Menak Semelasem, yang didayung dan oleh prajurit Sergeni dan anggotanya, mampir di kuayan tersebut. Ternyata memang ada seorang putri dengan banyak dayang-dayang sedang mencuci lutan hitam dan putih. Airnya yang kalau lutannya putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Dia kasihkanlah, "Dek, ini ada oleh-oleh saya berupa cincin. Coba kamu pakai ini." Refleks gadis tersebut, putri tersebut, memberikan tangan kirinya. Jari kirinya dipasangkanlah oleh Puyang Menak Semelasem, maka cincin tersebut tidak bisa lepas lagi. Saat cincin tersebut tidak bisa lepas, putri tersebut naik lari ke atas, laporan sama ayah beliau, yaitu Menak Sultan. "Ayah, ada kakek-kakek datang lewat mampir di kuayan kami dan memberi saya cincin. Cincin ini tidak bisa lepas lagi." Dijawablah oleh ayah beliau, yaitu Menak Sultan beliau, "Ya anakku, itulah jodoh kamu. Itulah Raja Nonyai. Itulah penyembang Nonyai. Cucu dari Menak Triyodiso, penyembang asal bumi." Maka terdiamlah sang putri tersebut, karena dia tidak menyangka dia akan mendapat jodoh seorang yang sudah tua. Disusul, diterimalah di istananya Menak Sultan. Menak Sultan dan rombongan nyusul Puyang Menak Semelasem dan rombongan di kuayan, sampailah mereka diterima di Nuwo. Nuwo itu istana, ya. Istananya, Nuwonya Menak Sultan. Dijawab, Puyang Menak Semelasem tidak bicara lagi. Istilah Lampungnya Kak Sabung nggak. Sementara Puyang Menak Sultan, orang tua dari putri ini tadi, sudah mengerti, sudah paham. Karena Puyang Menak Semelasem ini lebih tua, jauh daripada Puyang Menak Sultan. Apa kata Puyang Menak Sultan? Bicara dengan Puyang Menak Semelasem, "Mulang niko, atau suruhlah prajuritmu pulang, bawalah ibal pibal, bio ibal pibal." Ibal pibal ini lamaran secara resmi, lamaran secara besar-besaran, yang akan dilepas dari lunjok atau dari pemakai.
Maka pulanglah prajurit Sergeninya kembali ke Canguk, bawa bio ibal-pibal rombongan ke Kerta. Sampai di Kerta, beliau menyampaikan bahwa ngibal anak dari Putri Puyang Menak Sutan. Setelah diibal, lahirlah Puyang Menak Peduko. Puyang Menak Peduko inilah yang menurunkan kami dan Bumi Agung Marga. Suku Bumi Agung Kota Bumi dan Bumi Agung Marga. Sementara Guti Selangor yang menurunkan Kota Bumi dan sekitarnya, Gedung Ponggok Penagan, Cahaya Negeri separuh dan Bumi Nabung separuh sebagian. Ruang Lak ada juga. Buai Raso di Kota Bumi Tengah. Di Kota Bumi Ilir ini ada Negeri Ratu, suku Negeri Ratu, yang bergabung dengan Ratu di Puncak atau bergabung dengan kami, keraton. Itulah yang menurunkan kami. Puyang Menak Peduko itu yang menjadi Depati Jarum Mambang, penyimbang. Penyimbang itu raja Setuho-tuho di dalam Abung Siwomigo. Itulah yang menjadi kepala Sumbai. Sumbai Abung Siwomigo. Depati Jarum Mambang. Itu Puyang Menak Peduko. Jadi Menak Peduko beranakkan Menak Rajo Susunan atau Rajo Sungai Sembilan. Menak Rajo Sungai Sembilan. Menak Rajo Sungai Sembilan beranak Menak Depati Ngesiso. Menak Depati Ngesiso beranak Nadikiang Sembahan Ratu Tuho atau Nadikiang Sembahan Ratu Satu. Nadikiang Sembahan Ratu Satu atau Sembahan Ratu Tuho beranakkan Sultan Semelasem. Nah, ini yang tadi saya bilang duduk di Pepadun Jimo. Mungkin nggak salah ya. Nadikiang Sultan Semelasem beranakkan lagi Nadikiang Sembahan Ratu Muda atau Nadikiang Sembahan Ratu II. Nadikiang Sembahan Ratu II atau Nadikiang Sembahan Ratu Muda ini beranak lagi Ngabihi Iro Petalo yang tua, yang dapat ngibal. Ada lagi saudaranya lain ibu ialah Pengiran Gedah. Ada lagi saudaranya yang lain ibu Begindo Ali namanya. Tapi ini yang laki-laki, kalau yang perempuan ada lagi yang diambil oleh Pengiran Tajaralam, suku Bilik Libo, Ismail namanya. Jadi Ngabihi Iro Petalo, anak dari Nadikiang Sembahan Ratu Muda, beranak lagi namanya adaknya Mupuan Junjungan. Ngabihi Iro Petalo ini menggawo di Banten, menggawo juga di Kesunanan Jawa Tengah. Termasuk nama beliau Ngabihi Iro Petalo itu dapat menggawo di Jawa Tengah, Mataram. Ngabihi Iro Petalo beranak Mupuan Junjungan. Mupuan Junjungan beranak Rajo Datuk Satu. Rajo Datuk Satu atau Batin Datuk Satu. Rajo Datuk Satu beranakkan Batin Terus di Jawa atau Batin Datuk II. Batin Datuk II beranakkan dua orang dalam Jawa Lepung dan dalam Kiai. Dalam Jawa Lepung tidak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. 3 orang. Dalam Kiai inilah adik dari beliau. Adik dari dalam Jawa Lepung. Itu yang memberanakkan Raja Pesirah Mega. Atau setelah beliau menjadi munggah bumi, bergelar Sultan Pengiran Rajo Asli, penyimbang asal bumi. Sultan Pengiran Raja Asli memberanakkan Paruk atau Ratu Pesirah yang beradab
Sultan Pesirah Abung. Sultan Pesirah Abung ngibal di bilik libo. Beranakkan Ahmad Akuan Abung atau Mina yang Abung. Setelah saya munggah bumi, itu saya bergelar Nadikiang Sultan Mina yang Abung. Setelah anak saya Ahmad Faruk Wilako Abung yang bergelar Tuan Maharaja Penyembang Abung munggah bumi, beliau menjadi Gusti Sultan Penyembang Abung. Saya turun dari kebumian, maka gelar saya tidak lagi memakai sultan, yaitu Nadikiang Pun Mina yang Abung, karena anak saya sudah munggah bumi yang bergelar Gusti Sultan Penyembang Abung, yaitu Haji Ahmad Faruk Wilako Abung, sarjana hukum, juluknya Tuan Maharaja Penyembang Abung. Dan anak saya 5 laki-laki semua. Ada juga namanya Arizo Fasa William Abung, itu sudah nyetih kebumian dari kakaknya itu yang bergelar Kiai Sultan Pesirah Abung. Saya ngibal di Kota Alam, di suku Balai Denio. Anak papi Sultan Rajo Adat, atau setelah beliau balik adat beliau Sembahan Sultan Guru Mergo. Anak saya Faruk ngibal di Sungkai dari keturunan Indor Gajah, dan anak saya Arijo Fasa William Abung ngibal di Waikunang. Itulah kira-kira yang sampai di saya. Abung Siwomigo itu sesuai dengan namanya ya. Siwo itu kan artinya 9 dari bahasa Lampung, artinya ada 9 marga. Yang pertama itu ada Nunyai, kemudian Unyi, Subing, Beliu, Selagai, Nuban, Nyerupo, terus anak Tuho, Kunang ya, yang memang berpusat di Lampung Utara ya. Kemudian penyebarannya yang terbanyak itu ada di Lampung Utara ini, kemudian di Lampung Tengah dan Lampung Timur ya, yang Abung Siwomigo ya. Tapi pusatnya sebenarnya ada di Lampung Utara, yang masih kental dengan administrasinya ada di Lampung Utara ini, terutama di Nunyai ya. Karena yang terbesar itu marga Nunyai. Ya, kalau pemecahan secara administrasi pemerintahan atau kenegaraan nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi kalau secara adat sih tetap kita ini ada pusat-pusatnya sendiri, dan itu tidak terpecah. Ya. Seperti misalnya Kota Bumi Tigo Gandung, ya secara keadatan tetap mereka tuh Nunyai semua. Ya. Jadi hanya pemisahan administrasi saja. Kemudian masalah buai bolan itu kan itu adanya di Megopa atau di Menggala, itu adalah bagian dari persaudaraan dari Abung Siwomigo ya, bagian dari saudara. Karena banyak kan saudara Abung Siwomigo itu banyak saudara, ada dari Bunga Mayang, dari Waikanan, kemudian bahkan dari luar Lampung juga ada, ya, seperti Semendo. Semendo itu adalah saudara angkatnya Abung Siwomigo ya, maka dia diberikan tempat khusus sebenarnya, diberikan tanah, kemudian menjadi saudara di dalam adat itu adalah saudara angkat dari Abung Siwomigo yang Semendo itu. Kalau buai bolan memang sama-sama Lampung, kemudian memang saudara dari Abung Siwomigo juga, tapi dia bukan dari bagian Abung Siwomigo. Ya, saya kira harus tetap dilestarikan ya, dipelajari, kemudian karena semakin kesini itu semakin pudar ya tentang sejarah-sejarah adat, terutama adat Lampung. Bahkan dari segi bahasa pun anak-anak milenial juga sekarang sudah agak gengsi mungkin untuk menggunakan bahasa Lampung dalam pergaulan sehari-hari. Padahal itu adalah salah satu bentuk untuk melestarikan budaya Lampung itu sendiri. Jadi tidak perlu malu atau ragu, kemudian tidak perlu takut untuk belajar tentang sejarah Lampung, karena yang akan melestarikan adalah kita semua yang memang orang-orang Lampung inilah kita.
Jagatan ulah gelem dilipot sangu leca dilungguh bering gading piho jaman sailikut ulu raja tegelem jadi jalan caka disan ikal keliling penimbang nadal kencadu